Oh, jadi nggak ngubek dulu di dalam ikannya, jadi langsung Jadi emang harus banyak fitness juga. Fitnessnya dalam artian ntar di Egi gitu ya. Gini-gini apa gini-gini ya? Kalau fitness bisnis ini. Bisnis Kok kayak iya. tengah yang nangkel, yang apa, yang bau ketek, bau apa gitu kan. Jadi ngap, pusing, banyak yang mabok, sama ikan juga gitu. Supaya posisi kita ngambil ikan teh kayak yang dicomot. Metik. Nah, gitu kan. Nah, makanya itu tumpang kaki juga gitu. Enggak lah, jangan gitulah. Jangan gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeliteng Official. Di acaranya JT Podcast. Gimana kabarnya, A? Kata teman-teman. Alhamdulillah hari ini baik-baik dan sehat-sehat. Alhamdulillah. Ada yang baru nih di channel Jeliteng Official atau JT Podcast, yaitu segmen Boman. Obrolan mancing, Bongkar. obrolan bongkar. Sadayana. Bongkar obrolan mancing. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan ya. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan dari Andre Louhena Pesi 7475. Kang Egi mau nanya nih, saya juga suka mancing. Tinggal saya di daerah Magetan, Jawa Timur, yang rata-rata kolamnya dalamnya 1,2 meter atau 1,5 meter. Dan saya sering mancing di malam hari. Kira-kira untuk pemakaian esen Jeliteng yang paling cocok esen yang mana dan berapa tetes dosisnya? Terima kasih, Kang. Magetan. Kalau Magetan emang airnya kalau adalah sonoan pasti banyak zat kapurnya ya, zat besi ya airnya. Jadi apalagi ke empang dalam gitu kan. Kalau masalah esensi gimana sukanya varian, senengnya varian. Maka kadang ada yang suka nyengat, ada yang suka sop gitu kan. Insya Allah semua juga masuk. Kalau misalkan settingannya, kalau misalkan posisi agak dingin pasti agak dingin lah kalau malam ya. Posisinya agak di up aja, bisa main di 25 tetes. Nanti ketahuan pasnya di lapangan ya? Ya gitu, pokoknya insya Allah lah. Kalau masalah esennya mau yang mana juga, gimana istilahnya kita senengnya, masuk semuanya juga, udah dicoba. Tinggal kalau ada kekurangan, Omnya bisa cek nanti ke nomor yang ada di kolom deskripsi YouTube-nya channel Jeliteng Official. Ya kan? Buat gitu. settingan-settingannya. Iya. Gitu. Sudah ini ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Punten A, nyuhungkeun saran dan masukana kanggo pengelola pemancingan. Gimana caranya supaya ikan gak ngeblok? Salam sadayana. Kakak translate dulu ya. Jadi Omnya ini, oh iya lupa, dari Sandy Purwa 475. Maaf. Jadi ini tuh minta saran dan masukan untuk pengelola pemancingan. Katanya gimana caranya supaya ikan tidak ngeblok. Kalau misalkan masalah ikan tidak ngeblok ya, satu mungkin kalau misalkan posisi buat yang punya empang, satu buat di karantina atau di berokan. Kalau berokan itu penampungan ikan yang awalnya. Jadi sama aja nih, kalau misalkan kita mau ikan bagus, mau ikan biasa-biasa, kalau misalkan di penampungannya istilahnya kita biasa-biasa aja, percuma juga gitu kan ya. Pasti mau ikan bagus juga pasti jadi melenoi gitu kan. Oh ya. Jadi target utama di kolam pemancingan itu
pengelolaan ikannya di berokannya yang harus bagus, A? Ya iyalah, nomor satu ya, contoh gini aja lah, contoh posisi kalau gini nih, kalau kita misalkan mau atlet main bola, mau atlet voli, mau atlet apa, semua di karantina. Tapi misalkan di karantinanya istilahnya fisiknya tidak teratur, makanan tidak teratur, tidurnya tidak teratur gitu kan. Gimana mau istilahnya bisa lari, bisa loncat di lapangan Benar juga, gitu kan. benar juga, benar, Ya, benar. nah itu. Jadi semua buat pengurusan empang itu, makanya kalau misalkan penampungan itu harus nomor satu. Airnya buat setor harus berapa senti, blowernya harus gimana gitu kan. Kalau buat induk gimana gitu kan, airnya segimana gitu kan ya. Kalau misalkan buat induk kan otomatis harus agak dalam di posisi penampungannya, supaya apa? Supaya dia pas begitu masuk juga dia nggak lihat bulan. Gitu. Ngambang. Iya. Itu sering kejadian kalau ikan di kolam yang lihat bulan alias yang ngampul ke atas, ngambang ke atas, nggak mau makan tuh apa sih, A? Itu tuh sebabnya apa? Ya karena satu kan ikan posisinya pas di penampungannya istilahnya tidak kurang normal. Keduanya posisinya di empang juga istilahnya udah terlalu bau gitu kan. Makanya buat pengurusan empang kalau misalkan empang buat tarung itu kan semua dari kroto, dari apa, dari TJ, dari tek-tek bengek, semuanya istilahnya itu semua pasti ada yang ngendap. Makanya kan harus dirawat empang juga. Nah contoh lagi ke atlet lagi ya, kayak pemain bola gitu kan, sama lapangan itu kalau misalkan pemain bola kalau udah posisi istilahnya di lapangan, lihat juga kondisi lapangan. Kalau misalkan lapangannya benjol-benjol atau misalkan tanahnya istilahnya keras, ya nggak rata gitu kan, lari pasti dia nggak pol gitu kan, takut kena engkel. Ya sama ikan juga, makanya kan harus dirawat, empangnya harus dirawat lah gitu kan. Namanya ring lapangan itu harus dirawat gitu kan. Ya minimal kita misalkan buka 1 minggu 2 kali gitu kan. Untuk perawatan itu 1 kali gitu kan, atau misalkan 2 kali dalam seminggu, dijamu-jamu airnya. Apalagi kalau buat istilahnya empang yang posisinya airnya pakai sirkulasi gitu kan. Tapi itu pas ininya, maaf motong, untuk pembenahan untuk yang ngeblok, misalkan ikan ke pojok terus nih, ngeblok terus. Selain cuaca ya, kita ngobrolin selain cuaca, tapi misalkan di kolamnya yang bermasalah, saran-saran dari AA untuk biar ikan nggak ke pojok terus, ke lapak istimewa, misalkan ada lapak istimewa. Kan kebanyakan pengelola empang tuh kebanyakannya, oh dimatiin deh lapaknya, kebanyakan kayak gitu, A. Emang rata-rata sih lah, apalagi kalau pojok riskan ya, pasti pojok mah ya. Kalau misalkan ikan udah ngap pasti dia nyener gitu kan. Karena kalau atlet mah udah capek gitu kan, daripada ampedu gua bitu gitu kan. Atau, gitu bitu nggak tuh? Bitu atau meletus gitu kan. Terus. Nah jadi kalau misalkan, nah itulah, kalau misalkan kita punya empang gitu kan, kita setiap lomba kita bisa lihat gitu kan. Bisa lihat dalam artian, oh ini lapak ini total terus, oh ini lapak ini babon terus. Coba dalam artian dilihat, kalau misalkan dikuras, dilihat apanya yang kurang. Kadang kan itu ada yang istilahnya ikan, kalau apalagi kalau misalkan panas posisinya pasti enak yang lebih banyak lumpur gitu kan. Ya. Nah kalau misalkan udah kesorean pasti yang istilahnya yang udah nggak ada lumpurnya sedikit gitu kan. Nah, makanya harus sering rawat lah pokoknya mah, insya Allah gitu kan. Jadi kalau misalkan ada lapak mati ya mungkin dibenerin gitu kan, gitu. Kalau misalkan matiin mah emang gampang sih, matiin lapak mah gitu kan ya. Tapi kan kata mending dibenerin yang lain daripada matiin lapak itu ya. Iya gitu. Jadi emang pengertiannya sih, memang kebanyakan itu pengertiannya di teman-teman semua yang sering kakak dengar dari pengelola empang tuh, wah udah dimatiin lapak kemarin mah nggak ada gitu, lapak bagusnya sebetulnya tuh bukan dimatiin harusnya ya Ayah, ya tapi sih. benahi
lapak yang lain gitu ya. Iya, makanya kan harus dikontrol, lapangan juga harus dikontrol. Enak nggak buat lari ikan, enak nggak buat diem ikan. Nah kita aja sama lah kalau misalkan kita diem di rumah nih. Misalkan di rumah berantakan gimana bau apa itu, apakah bakal betah di rumah? Ya enggak lah. Ikan juga kan ada tempatnya juga sama gitu kan. Makanya sering-sering istilahnya merawat empang. Terus banyak kalau misalkan lihat posisi air gitu kan. Nah kita kalau misalkan main segini ikan turunnya nyebarnya kemana, air diturunin lagi segini, ikan masuknya kemana, ikan naik segini, sering-sering gitulah coba. Oh percobaannya gitu. Iya. Jadi gitu. coba selain ngurusin empangnya, coba naik turunin air dulu buat Om Sandy Purwa 475. Jadi Ya. udah dijawab sama Egy-nya ya. Yang penting penampungannya harus bagus. Bagus. Itu aja. Penampungan atau berokan kalau nggak tahu penampungannya. Ya gitu. Sip. Ngopi dulu atuh tidak tadi Chan ngopi. Bener. ABC. Si kapal api. Aduh. Da ari ngobrol tanpa ngopi teh asa kurang kumaha nya. Jeung udud. Udud. Udud ulah smoking mah kan bahasa Thailand. Bahasa Paman Sam. Tanah Thailand. Lanjut ke pertanyaan ya. Sambil ngopi nyantuy bisa meren. Bisa meren. Lanjut dari Nopi Andri 3098. Mantap akhirnya keluar juga podcast. Ada yang ngeganjel terus nih. Apa tuh yang ngeganjel? Berarti kalau diganjel, ngeganjel berarti buka ganjelannya. Buka dong. Awas digorolong. Kita buka ganjelannya. Katanya saya mau tanya. Mungkin bisa dijawab di next video. Oke. Yang mau saya tanyakan itu, kapan kita harus menggunakan settingan full esen, polosan, amisan kuat, atau umpan benar-benar tawar? Itu gimana ngebacanya? Hatur nuhun. Sami-sami kita jawab dulu ya. Gimana itu, Kalau masalah posisi itu, ntar posisi balik lagi udah kita dapat lapak atau di lapangan ya. Kalau kita emang setting pasti kalau misalkan awal-awal pasti settingannya pakai esen gitu kan. Standar lah. Iya, karena kan ya apalagi yang pingin buru-buru begitu ngebom langsung dimakan gitu. Tapi nggak juga sih sebetulnya kalau misalkan tanpa esen setar juga titik aman bisa gitu kan. Nah, jadi buat Kang siapa? Nopiandri. Kang Nopiandri nih. Jadi posisinya kita main standar aja. Posisi ntar ketemunya posisi udah di lapangan. Nah, kalau misalkan posisinya lihat di pelampung, kalau misalkan nggak enak pasti ada yang kurang atau ada yang lebih, itu aja. Ntar posisinya pokoknya mah di saat di lapangan. Kalau misalkan saatnya harus main esen atau full amis atau standar. Nah, kalau misalkan karena gini, kalau misalkan ikan sekarang ya Egy juga banyak kejeblosan. Ikan sekarang pinginnya kadang lurus. Kalau udah pakai esen terus. Kadang nggak mau diturunin, kadang beda. main naik. Bener, sekarang mah gitu kan ya. Karena mungkin juga dari beradu senjata. bukan beradu senjata, jadi dari parab atau dari makanan. Gitu kan. Oh iya bener. Nggak, jadi gini sedikit ini nih. Jadi maksud AA-nya tuh, maksud si Ano Priandi itu posisinya itu kalau misalkan kelebihan nih, tandanya gimana? Kalau misalkan kita harus masukin polos, tandanya gimana? Nah gitu maksudnya. Ya jadi kalau misalkan disebut kelebihan, kadang kan pasti dilihat di pelampung ya. Nah itu gitu kan. maksudnya. Kelebihannya gitu. Kadang kan kalau misalkan tuk tak, nah, kadang Pelampung bisa, naik ke atas maksudnya. itu kan kadang bisa terlalu kencang juga. Kadang kalau gimana dasar umpannya sih ya, kadang ada yang lari gitu kan. Lari, ya sekali ngetrik langsung lari. Gimana? Terus posisinya kalau misalkan narik banyak mocel. Ya. Nah, Tak kena ikan pas di
Pas lagi digolong banyak mocel gitu kan. Oh berarti itu nggak lepas makannya. berarti gitu posisinya ikan tuh udah makan, tapi kayak muntahin lagi ya? Iya, cuma Pas keburu digentak kejentak gitu kan ya. iya, iya. Gitu. Terus Mun cek kalau orang posisi Sunda mah naonnya kajentak teh meureunnan kabadaol, Kaseget. kaburu kabadaol meureunnan gitu kan. gitu. Kaburu dipecatkeun gitu. Ari eta lamun misalkan posisi masuk ke murni tah kumaha? Jadi kalau misalkan masuk nu murni mah, posisi masukin yang murni mah udah kelihatan. Kalau misalkan posisi ikan lagi makanin terus mah gitu kan, buat apa dimasukin yang murni? Kalau misalkan posisinya, kalau misalkan posisi yang murni mah kadang kalau misalkan di posisi ikan banyak lah gitu kan. Oh, Gitu. jadi untuk Anopriandi, maksudnya gini, kalau misalkan lihat-lihat mainnya dulu, kalau misalkan kita main di ikat yang sedikit terus cepet habis, nggak usah nurunin dosis ke murnian. Nggak usah lah. Kecuali kalau A-nya main di tiket paketan atau misalkan tiket bulanan yang Ya di ikannya minimal banyak. posisi ikan posisi 6 kintal 5 kintal lah gitu kan. Nah Ada itu main. yang AA sering ceritain ke Neng itu, yang cara masukin umpan polosnya yang banyak yang kejeblos tuh dari situ Gimana caranya? Ya, Dari kalau- esen nih, kita misalkan esen dari awal, terus kita mau masukin polos tuh gimana caranya di kayu? ya harus pelan-pelan lah gitu kan. Masukin settingan awal gitu kan. Settingan awal misalkan umpan 1-2 gitu kan. Nah, yang polos juga umpan yang awal 1-2 dulu, jangan langsung turun rendah. Masuk dulu itu gitu kan. SN 2 itu masuk 1. Kalau misalkan udah kelihatan dimakan terus, nah baru turun pelan-pelan, jangan sekaligus gitu kan. Dan sama juga gitu kan, kalau misalkan sekaligus mah gitu kan kita juga sama kaget gitu. Nah, Jadi itu harus dia. pelan-pelan. Jadi harus pakai perasaan, Kang siapa? Kang Nopiandri. Kang Nopiandri. Oh Jadi ikan juga perlu perasaan perasaan lah. Buset. Kecuali bukan robot main. ikannya gitu kan. Ikan juga sama. Punya rasa, punya penciuman, punya sakit. Kalau misalkan ikan nggak sakit, kesenget kail, nggak mungkin dia berontak gitu aja. Tapi ada lagi tuh umpan udah pas, media lah ya, umpan esen dan lain-lain udah pas, tapi posisi rangkaian kailnya yang salah. Yang itu loh, Neng juga maksudnya masih belum ngerti. Mudah-mudahan teman-teman juga ada yang sama. Jadi itu tuh mereka tuh nggak bisa bedain, termasuk Neng nggak bisa ngebedain antara itu tuh kurang di senjata atau media, atau memang kurangnya tuh dari si settingan kail rangkaian kail itu gitu loh. Emang sih makin kecil rangkaian kail itu, makin kecil senarnya, pancingannya, makin dia nggak kerasa juga buat ikan gitu kan. Apalagi ikan-ikan udah pelit gitu kan. Ya. Makannya susah. Iya, kalau ikan udah pelit kan dia. Gimana coba tanda ke pelampungnya kalau makan pelit? Kalau ikan udah pelit mah pelampung teh, aduh, melamun. Susah tenggelam. Susah tenggelam, matak nyeri bujur. Matak nyeri Gituan, bujur. Aduh, anjing. Gitu kan. Oh yang kebanyakan orang kalau ngejengkang itu ya udah mau mencari nggak jadi. Nah, itu berarti Oh, itu. dia Oh, udah berarti di setting. ngerasa gitu kan. Kadang itu posisi ikan penghuni. Ikan penghuni teh- Garung. Ya, ikan garung. Oh yang dari event beberapa lama. Gitu kan, kalau misalkan ikan masuk ikan ramai kan dia otomatis ikut dia juga gitu kan. Makanya kadang ada yang pedit, ada yang suka cek gitu lari kan gitu, ikan sisa biasanya kalau gitu. Standarnya itu untuk sentimeter rangkaian kail tuh normalnya yang enak bisa dipakai di kolam dalam, kolam yang dangkal itu ukurannya berapa? Kalau enaknya itu mah bersihnya itu bersih dari atas semua itu bersihnya enaknya 34 lah. 34 cm. Tuh teman-teman, jadi untuk rangkaian kail suka banyak yang nanya nih sama kakak. Untuk rangkaian Om Egi, yang Om Egi pakai berapa? Kalau standarnya kata Om Egi itu, kata Egi itu, standarnya di 34 cm. Itu semuanya. Maksudnya pas udah dirangkai ya. Tapi kalau Egi emang senangnya pakainya yang gandar.
Layer muncul orang Sunda mah. Nah, ukuran layer nanti sabaraha? Ukuran layarnya ya itu mah balik lagi ke kita, tapi kalau Egi mah di posisi 46 cm lah. 46. Nah, tapi kan itu juga perlu kita yang ngerasa, kita yang enak ya, yang mancingnya yang enak. Kalau nggak salah ada pertanyaan dari, nah, bener kan dari Arangga. Nyambung kita ke pertanyaan Arangga ya, Ayah. Dari Arangga Pahman. Itu supporternya Jaliteng banget itu Arangga. Thank you Arangga. Salam Kang Rangga di Antos di Balong Jatiluhur. Nih kata Arangga gini, menurut Aegi lebih baik pakai rangkaian mata kai layer atau biasa aja? Naon atuh bahasa Indonesia na layer teh piraku gombrang cenah. Panjang banyak layar tuh panjang. Layer tuh jadi- panjang. Jadi Gandar lah kalau orang timur mah gandar. Jadi ambilnya mah simple ya. Simple dalam artian kalau misalkan kita main gandar, posisi pelampung pasti makan ikannya pasti beda gitu kan. Kalau pendek pasti dia ngegetruk juga, kalau misalkan ngeketrik pelampung juga beda gitu kan, harus agak, nah gitu kan. Kalau misalkan gandar mah segini juga truk dia udah masuk gitu kan. Oh berarti yang orang-orang lihat itu kalau pelampung diem, lagi tidur nih, diem, terus tiba-tiba metik aja, ada dua. Oh berarti atuh ngelihatnya, jadi cuman sedikit gitu aja udah ada ikan berarti. Ah kalau itu mah beda lagi tekniknya. Oh beda lagi. Beda lagi itu mah tekniknya. Oh beda lagi. Berarti itu kalau mah teknik solin tempe. Itu mah. Itu Berarti- mah harus pakai perasaannya benar-benar itu mah. iya harus, udah diaji kalau itu iya ya. Udah gitu kan. diaji. Jadi pas ikan udah bulat banget itu mah ya. Kalau misalkan itu atraksi keluar itu mah. Berarti ikan nggak ada beban banget ya kalau digituin. Nggak ada Ya beban. cuman tetap aja kalau yang nggak bisa mengegeblos Ya cara jentak juga kan beda gitu oh kan. iya benar. Nah kita kalau misalkan mata kail dulu gitu kan ada sampai mata kail 9, 7, Egi pernah pakai 6 gitu kan. Pakai 5, 4 mau udah 3 mau udah inilah. Pakai 9 waktu dulu gitu kan, beri zaman bebas itu kan. Start pakai 9. Buset. Turun ke 7, turun ke 6. Beda lagi itu. Tapi kalau misalkan posisi ikan udah ngumpul, kalau misalkan mata kail makin banyak gitu, kalau kita misalkan salah posisi ngejentaknya, bubar lah gitu kan. Oh jadi kebanyakan ikan itu pas udah ngumpul nggak ada tuh karena kita salah gentak bisa juga. Itu. Berarti bukan cuma di media Iya bukan jadi media juga gitu kan, makanya harus dinikmati itu ngejentak gitu kan. Jadi minimal kita itu pas begitu ikan masuk itu gimana Coba peragain pas ikan masuk. supaya posisi kita ngambil ikan teh kayak yang dicomot. Metik. Nah, gitu kan. Nah, makanya nah. Jadi kalau misalkan pingin olahraga ini ntar Egi buka fitnessnya ya. Tunggu. Gitu kan. Neng dulu lah, jangan orang dulu. Gitu kan. Oh iya, Neng punya pengalaman pribadi tahu nggak masalah itu. Jadi gini, dulu tuh kalau buat pemancing-pemancing awal lah, awam kayak Neng ya yang pertama-pertama nginjek kolam. Jadi memang kalau begitu ikan makan pelampungnya ngetrik gitu tuh emang pengennya tuh ngehantem gitu Iya, pasti. Tapi pas udah dengar kata yang barusan dijelasin bahwa kalau ikan udah ngumpul kita tuh harus sebaik mungkin metiknya itu selalu Neng inget di saat Neng udah ngebina ikan datang itu Neng selalu inget gimana caranya supaya kita metik seapik mungkin. Karena ikan pasti diemnya tuh agak lama di lapak kitanya karena makanin umpan yang ada di bawah dulu gitu loh. Kalau kegentak sama kita berarti kan bubar ya. Ya pasti bubar dulu. Ya sih, jadi mau misalkan mau pelan, kalau misalkan udah karakternya nggak bisa pelan gitu kan, nah tinggal posisi main di posisi di benang sama joran sama reel gitu kan ya. Kalau misalkan reel nggak usah bagus juga, dah Egi juga kan baru sekarang pakai reel Sultan karena itu juga kan dibeliin sama kakak Jaliteng juga. Admin lah. Jadi kalau misalkan udah karakternya kita isinya, kadang kan orang itu nggak sama. Ada yang lembut, ada yang agak kasar, ada yang gegerejek deh naon artinya bahasa Indonesia.
Slordeh apa sih? Kalau slordeh itu apa? Bahasa Belanda itu. Slordeh apa ya? Ceroboh. Bukan ceroboh apa ya? Ya pokoknya mah Nya gitulah gagak bro. titingkuheun. Jadi gitu. Aya deui wae bahasa titingkuheun. Ya, jadi kalau misalkan kadang kan kalau misalkan kita yang pelan posisi lihat posisi senar gitu kan ya. Posisi senar begitu. Karena ada yang pingin puas juga, iya, jentak kepuasan juga, gitu kan. Tapi kalau misalkan pingin puas jentaknya gitu kan, gitu kan. Nah, asal posisinya gitu kan. Apa jadi jadi sambil realnya pas begitu trek gitu kan, trek. Nah, jadi sambil diputar juga, jadi harus jadi nggak ngubek dulu di dalam ikannya, jadi langsung emang keangkat. harus banyak fitness juga, fitnessnya dalam artian ntar di Egi gitu ya. Gini apa gini ya? Kalau fitness bisnis ini. Bisnis Kok kayak iya. Ngeri banget, Bah. Ya jadi gitu. Jadi yang intinya mah jadi pakai perasaan aja. Harus enak dilihat gitu kan. Oke, siap, A. Lanjut ke pertanyaan itu udah ya, Arangga udah dijawab, Arangga. Lanjut ke pertanyaan dari Heru Bagus Pratomo. Wah, Kang Heru Bagus Pratomo. Bagus berarti. Iya, bagus. Kang Egi dan Kakak mau nanya, boleh dong? Boleh Kang Agus. Kalau malam sering ada ikan loncat-loncat, itu gimana ya? Apa iya ikan stres atau bagaimana? Lalu bagaimana cara mengantisipasinya, Kang? Nuhun satu acana. Nah, kalau ikan loncat-loncat itu kalau main misalkan udah malam hari nih. Ngeri kan? Takut. Jadi apa sih namanya? Jadi healing otak kakak, jadi takut yang gini. Iya kan malam hari loncat-loncat kan traveling langsung otak Neng langsung kayak gini mikirnya, ada yang loncat-loncat gitu. Tapi benar sering kejadian itu kenapa? Kalau emang ikan lagi enak cocok jentak gitu kan ya. Itu biasanya ikan itu udah mau lihat bulan atau tengah air dia udah nggak kuat. Nggak kuatnya di posisi cuaca, airnya berubah pH apa gimana? Dia kalau gitu itu udah posisinya ya udah nggak mau ngap makan. Lah, udah ngap. Oh. Jadi kapasitas empang misalkan sekian meter, yang pakai misalkan boman atau apa-apanya banyak, jadi udah nggak nampung. Ya ibarat kata gini, kita naik bis yang 54 seat gitu kan, 54 seat itu 54 jok Kursi. Karena muatannya mau lebaran, mau mudik, posisinya membeludak. Jadi yang didedetkeun di tengah, yang nangkel, yang apa, yang bau ketek, bau apa gitu kan. Jadi ngap, pusing, banyak yang mabok, sama ikan juga gitu. Oh. Jadi posisi, makanya kalau yang punya empang itu harus lihat sikon kondisi empang itu gede, kata dia gede, tapi kapasitas air dan di bawahnya tidak memadai, ya itulah terjadinya gitu kan. Antisipasinya kayak gimana tuh, A? Nah, antisipasinya bukan dibanyakin ikan, tapi harus istilahnya mah diperbandingkan biar ikan ketarik dan makan pemancing puas gitu kan. Bukannya sekarang empang ukuran segini pasang ikan 2 ton, 1,5 ton, bukannya malah makan, malah pusing gitu. Oh, jadi balik lagi ke pengelolaan empang. Iyalah gitu kan. Oke, untuk pertanyaan itu emang mungkin itu memang kalau misalkan ikan loncat-loncat itu udah mulai stres ikan itu mah, udah susah. Emang stres bener kata Ongnya, emang stres. Iya, udah susah, emang udah susah kalau gitu. Apalagi main malam hari. Berarti dia kan udah oksigen kurang, di bawah dingin gitu kan. Iya. Ya, mau gantung diri nggak bisa, itu cuma bisa loncat doang. Itu aja Kang ya. Kang bagus. Oh, siap, makasih bagus. Komennya. Om Heri bagus. Satu lagi lah, nih, Aegi tolong jelasin teknik popping tuh apa dari Om Yosialon 4073. Main popping.
main popping. Om senang main capek. Kalau Om senang main capek boleh main popping. Tapi kalau Om misalkan nggak mau main capek, main biasa aja. Karena main popping itu pasti main capek gitu kan. Gimana harus main capek gitu? Kenapa harus main capek? Karena kalau misalkan main popping itu ikan harus kita yang ngatur. Kita harus bisa bawa ikan sampai makannya sampai nengah air gitu kan. Oh, jadi popping tuh gunanya untuk naikin ikan. Karena posisinya kalau misalkan posisi nengah air sama ikan di bawah, karena lebih cepat yang nengah air ngambil ikan. Gitu. Oh. Makanya kalau Egi mancing itu nggak pernah capek gitu kan. Apalagi Egi dipasangin orang. Karena orang yang masangin itu bukan pakai daun, tapi pakai uang gitu kan. Cuan. Kalau kata Tuan Krep, cuan. Makanya Egi mau panas, mau segimanapun juga, mau hujan, mau nggak ada disanggut, mau apa istilahnya gimana gitu kan. Namanya ini kan Egi selalu stay terus gitu kan. Nggak pantang menyerah sebelum priwit habis gitu kan. Tapi dicontoh nih sama Neng, makanya sampai belang. Iyalah gitu kan. Bukan istilahnya emang mancing itu ya udahlah. Dah emang belum rezeki. Gitu kan. Beda lagi kalau ada babon emang sama semua ini juga semua juga pasti udah direjekian gitu. Tinggal kita berusahanya gimana. Kalau misalkan kita nggak direjekian, begitu kita keluar dari ibu kita, borojol pakai popok itu rezeki. jadi anget kan? Ya. Iya benar-benar. Jadi semua juga udah direjekian. Udah ada rezekinya masing-masing. Iya. Ikhtiar apa enggak gitu iya, kan. Bukannya istilah nggak ada sanggutan istilah apalagi buat joki-joki gitu kan ya. Banyak gitu kan. Nggak ada sanggutan, iya. lepas gitu Joran. Iyalah kalau Egi makan pantrang gitu kan. Apalagi kalau gitu nggak ada kasih Kedi kita teleponan gitu kan. Kalau Egi udah uangnya nggak ada serian bisa jadi gitu, tumpang kaki juga gitu. Enggak lah, jangan gitulah. Jangan gitulah. Cuman itu beberapa oknum, enggak semua joki kayak gitu. Kamu kan joki juga. Iya gitu. Tapi kan. mudah-mudahan kan mudah-mudahan kan posisinya AA juga memberi inspirasi baik untuk para next generationnya joki Indonesia. Iya, itu gitu kan. Jadi joki itu jadi nggak bisa disepelekan gitu kan, nggak direndahkan gitu. Iya. Jadi kan kalau misalkan iya, tapi selayaknya itu mah ya iyalah, kita hukum alamnya gini, orang punya duit masangin kita harus punya ilmu berarti. Nah iyalah. Kalau kita nggak punya ilmu, ngapain kita dibayarin orang yang punya duit? Ilmu, kreatif, tekun, tanggung jawab, itu aja. Benar. Belajar. Ya udahlah, kayaknya sampai di sini aja podcast sekarang. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya, oke? Asik. Tonton terus JT Podcast dan channel Jeliteng Official. Dan jangan lupa untuk yang butuh produk, cek kolom deskripsinya. Jangan bosan-bosan untuk tonton JT Podcast dan Jeliteng Official, karena di sini kita semua belajar bareng, bukan menggurui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana.